Sabe salamat lingguna latai salam kahujud karende malempang adil katalino bacuramin kasuraga basengat kajubata arus. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Palangkaraya dalam obrolan budaya. Dan bersama saya Listia langsung dari RRI Palangkaraya pendengar. Dan saat ini bersama saya ada Ari Krisnanda ya, SPD. Ya, saya panggilnya Pak Hari aja nih ya. Ya, siap. Narek kabar tuh? Bahalap. Oh, sama ampi itulah. Ya. Baik, pendengar dalam obrolan budaya kali ini Pak Hari Ari ini adalah seorang seniman muda. Dia juga seorang pembuat alat musik tradisional Dayak Kalimantan Tengah. Salah satunya tadi yang baru Ari mainkan kecapi itu buatan sendiri pasti ya? Siap, buatan sendiri. Wah, luar biasa. Nah, kita akan lebih jauh lagi obrolan budaya di RRI Palangkaraya dalam RRI Net ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Hari. Pak Hari, apa yang melatar belakangi untuk lebih memilih profesi sebagai pengrajin atau pembuat alat musik tradisional suku Dayak ini? Yang membuat saya memilih untuk menjadi pengrajin ataupun pemain alat musik ini, saya mencintai budaya Dayak Kalimantan Tengah pada khususnya, dan saya ingin budaya Dayak ini dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Apakah dari orang tua yang mengajarkan membuat alat musik ini atau mungkin hanya keinginan sendiri belajar dari mana gitu? Ya, berawal dari orang tua sih. Dari kakek, almarhum kakek ada seniman juga, pembuat alat musik juga. Jadi ibaratnya turun menurun lah gitu. Jadi sehari-hari selain sebagai seniman muda nih di usia yang terbilang muda gitu ya, ketika banyak orang juga yang memilih untuk melakukan aktivitas lain gitu ya, apa yang Pak Hari lakukan selain menjadi seniman muda? Ya, kebetulan selain membuat alat musik, saya juga bergerak di Sanggar Yak Renting Tingang. Di sana adalah sanggar yang mewadahi anak-anak Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya dalam berkreativitas. Nah, di sana saya sebagai bidang bina prestasi. Di sana saya mewahi untuk anak-anak itu bagaimana berkembang dan mengasah kemampuan mereka untuk berprestasi, berkompetisi di mana saja, mengikuti kompetisi yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, alat musik tradisional apa aja yang Pak Hari buat? Banyak, seperti gandang, kangkanung kayu, kecapi ini pada khususnya, suling, rabab, banyak sih. Alat yang pertama kali dibuat apa? Waktu pertama kali mulai dari belajar sampai akhirnya bisa? Iya, alat yang pertama kali saya buat suling. Suling? Iya. Lebih gampang ya? Lebih gampang. Gampang susah sih. Ya. Apakah ada syaratnya kalau bikin suling itu? Ada hitungan-hitungan tersendiri untuk mendapatkan nada yang kita inginkan. Jadi saya kira hanya membuat suling dibolongi terus bisa ditiup gitu. Enggak gitu ya. Itu. Ada ritualnya nggak kalau bikin suling untuk alat musik tradisional Dayak ini? Kalau saya sih nggak ada sih. Bikin aja gitu yang penting memang sesuai dengan prosedurnya ya. Terus bahannya ini dapatnya susah kah? Atau ada bahan khusus dari hutan Kalimantan gitu? Kalau untuk bahan ya inilah lumayan kesusahan untuk mencari bahan, terutama seperti untuk bahan kecapi ini. Kami harus ke kampung-kampung untuk mencari bahan tersebut. Kampung mana biasanya yang paling tersedia untuk bahan membuat alat tradisional ini? Kalau untuk bahan ini biasanya dari Bukit Rawi sampai ke Desa Tanjung Karitak. Itu menggunakan kayu kan ya Pak Hari ya? Ya, kayu. Itu kayu apa? Apakah semua kayu bisa digunakan atau hanya kayu khusus saja gitu? Tidak semua kayu bisa digunakan untuk membuat kecapi. Ada jenis-jenis kayu saja yang bisa digunakan seperti kayu anjalutung, pantung, dan perupuk dalam bahasa Dayak sini. Jadi kayak kayu ulin, kayu jati nggak bisa? Nggak bisa. Kalau untuk kayu ulin bisa digunakan untuk membuat kangkanung. Bisa ya. Kenapa harus kayu itu gitu? Apa karena ringannya atau pengaruh dengan suara yang dihasilkan? Ya, pengaruh dengan suara yang dihasilkan dan juga keringanannya. Soalnya
menghasilkan resonansi yang bagus apabila dengan menggunakan kayu tersebut. Untuk modelnya apa sesuai dengan kehendak hati atau memang ada syarat khusus gitu untuk ukiran Dayaknya? Kalau untuk ukiran Dayak, untuk model ataupun motif, biasanya kami mengikuti permintaan pasar atau permintaan konsumen. Apabila dia ibaratnya ini kan, ini kecapinya bentuk kepalanya kepala tinggang atau enggang. Kalau dia mintanya kepala naga atau apa, kita bisa buatkan sesuai permintaan dengan konsumen. Lebih susah mana kepala tinggang sama naga? Wah, lebih susah kepala naga sih. Tapi harganya juga pasti berbeda gitu ya. Sesuai dengan permintaan lah. Nah, sejauh ini apakah Pak Hari ini mengerjakan sendiri atau mungkin ada yang membantu teman, karyawan, keluarga? Iya. Sementara ini kan usaha yang dijalankan ini bersifat home industry, yang dijalankan oleh keluarga sendiri, bapak saya, om, dan kerabat-kerabat yang lainnya sebagai karyawannya lah, seperti itu. Oke. Bagaimana dukungan masyarakat, apalagi di sekitar rumah gitu, ketika Pak Hari ini bersama keluarga mulai terjun di industri untuk alat musik tradisional Dayak Kalimantan Tengah ini? Untuk dukungan masyarakat sih antusias sih. Kadang-kadang mereka masyarakat di sekitaran rumah sambil menyaksikan juga bagaimana proses pembuatan alat musik yang kami lakukan. Oke. Nah, kan ini alat musik tradisional yang biasanya juga dipakai untuk karungut gitu ya. Tari-tarian. Oke. Ada nggak permintaan dari sanggar gitu yang dalam jumlah besar atau mungkin untuk souvenir, bikin untuk souvenir juga? Bisa, iya. Dengan bentuk yang standar normal bukan mini gitu? Iya. Ada gitu ya? Ada sering-sering. Biasanya untuk dibikin untuk pajangan rumah gitu kan. Hiasan-hiasan dinding bisa juga. Kalau untuk hiasan itu beda nggak sama yang untuk main? Kayak untuk main karungut gitu, apakah juga persis sama? Persis sama. Oke. Jadi kadang-kadang kan kalau dia pajang, kalau dia mau memainkan ya tinggal ambil aja gitu kan. Oh ya, jadi nggak ada bedanya Nggak gitu ada ya. bedanya, Luar biasa. Coba dong nyanyikan karungut deh, pakai alat kecapinya. Biar pendengar di rumah dan juga pemirsa RRI Net juga nonton nih untuk Pak Hari gimana karungut. Kebetulan ya keterbatasan saya sih sebenarnya. Untuk karungut saya masih belum bisa. Oh, kalau gitu nanti belajar sama saya saja. Siap, kita privat ya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan break sejenak. Bagaimana lebih dalam lagi saya akan berbicara, ngobrol-ngobrol lebih dalam bersama Pak Hari saya yang luar biasa ini. Nantikan setelah yang satu ini. Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia. Ya pendengar, kembali lagi bersama kami dalam obrolan budaya RRI Palangkaraya. Masih bersama saya Listia dan juga Pak Hari saya yang luar biasa ini, Ari Krisnanda, SPD, seniman muda, pembuat alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah. Dan memang tidak semua generasi muda yang punya minat luar biasa apalagi membuat kesenian alat musik tradisional suku Dayak.
Dan ini adalah teman saya yang luar biasa, mau melestarikan, mau menjaga alat musik tradisional peninggalan nenek moyang kita dulu gitu ya. Nah, kali ini saya ingin bertanya lagi, bagaimana proses pembuatan alat musik tradisional ini Pak Hari? Mulai dari mungkin kecapi, gendang dan kawan-kawannya itu? Untuk proses pembuatannya dilakukan di rumah ya. Ini untuk gendang proses pembuatannya dilakukan secara manual biasanya. Kan kadang-kadang ada pembuatan alat musik itu dilakukan dengan mesin. Iya. Untuk sementara ini kita lakukan dengan manual. Tapi ada yang menggunakan mesin? Ada ya. Kalau di luar Jawa kadang-kadang mereka menggunakan mesin. Oh iya. Kalau di sini masih manual pakai Manual. tangan gitu ya. Kalau untuk kecapi sendiri prosesnya gimana? Ya prosesnya Diukir? rumit sih lumayan. Kalau berawal dari pencarian kayu, mencari kayu kita, terus pembuatan body, Iya. setelah di pembuatan badan atau body, ini kita lubangin di dalamnya Oke. sebagai resonansi suara di dalamnya. Oh jadi ini ada beberapa lubang ya? Di dalamnya ini dicoak Mm-mm. seperti sebuah Mungkin boleh ruangan. dilihatkan dulu nih. Ya, Nah, di jadi ini dalamnya. itu ada lubang. Ini ada maknanya nggak? Atau mungkin ada Ya. jumlah khusus? Memang wajib dengan jumlahnya ini? Enggak sih, enggak wajib dengan jumlah yang seperti ini. Lubang ini sebagai ya resonansi suaranya keluar. Ini kan di dalamnya nih ada lubang, kemudian ditutup lagi, kemudian dilubangin sebagai jalur resonansi suaranya hingga mengeluarkan suara yang khas seperti Oh ini. gitu. Senarnya hanya 3 kah? Ada 2 jenis kecapi, ada yang satu senar 3 dan ada senar 2. Senar 2 sebagai kecapi induk dan senar 3 sebagai kecapi anak atau peningkah. Oke, jadi yang induk itu senarnya 2. Dua, iya. Kalau ini anaknya Iya. gitu ya. Oke. Jadi ini dalam satu kayu itu langsung dibikin dengan bentuk begini atau ada disambung-sambung begitu? Enggak ada. Ini langsung dalam satu kayu, cuman ini saya tambahkan kayu ulin. Kadang-kadang kan biasanya dalam pembuatan kecapi ini Iya. karena sering dipencet, jadi sering berlubang. Oh iya betul. Jadi saya tambahkan kayu ulin sebagai penahan biar kuat gitu Oh kan. yang ini kayu ulin. Ya, Ini yang bukan ini, yang di dalam. Oh yang di dalam. Ini Iya. kayak rotan ini. Ya, ini rotan. Oh. Sebenarnya kalau dalam pembuatan kecapi Kalimantan Tengah itu sebenarnya nggak pakai ini sih. Iya. Ini saya lakukan pengembangan saja. Oh. Pengembangan dalam pembuatan kecapi ini agar mempermudah dalam permainan kecapi. Gitu. Oke. Kan kecapi itu saya lihat juga ada yang beragam warna. Ya, Itu apa hanya inovasi saja gitu Pak Hari? ya inovasi aja. Seperti yang saya katakan kan, pembuatan kecapi ini kalau untuk pemasaran ya kita sesuaikan dengan keinginan konsumen. Tapi kalau kita bikin untuk pribadi ya sesuai dengan keinginan hati kita. Oh iya betul. Kita mau bikin seperti seindah mungkin gitu kan. Satu alat musik tradisional itu perlu waktu berapa lama pembuatannya? Kalau untuk satu alat musik seperti kecapi, kalau untuk satu saja sekitar 1 minggu 1 minggu. bisa tercapai. Paling lama bikin alat musik tradisional apa nih Pak Hari? Paling lama bikin gendang sih yang paling Gendang. lama, ya. Perlu berapa waktu lama kah? Ya, sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Iya, 2 gendang. minggu masih kategori sebentar kecuali Iya. sebulan. Ada nggak alat yang sampai berbulan-bulan membuatnya? Kalau untuk pemasaran banyak sih berbulan-bulan. Oh gitu ya, Iya. untuk pemasaran gitu ya. Nah, Dan ngomongin, jumlah banyak. ya bicara soal pemasaran, apa saja kendalanya untuk pemasaran selama ini? Kalau untuk pemasaran sih kendalanya nggak terlalu banyak. Ibaratnya masih bisa dijalankan lah gitu dalam proses pemasaran seperti lewat medsos ataupun dari mulut ke mulut bisa juga. Oh ya, ini kan di zaman pandemi COVID-19, apakah minat kesenian di alat musik tradisional ini juga samakah atau mungkin menurun atau Ya. malah meningkat karena di rumah saja? Untuk masa pandemi kemarin hingga sekarang masih lumayan adalah pemesanan lagi kan lumayan dari berapa bulan yang lalu. Aduh, sangat-sangat menyedihkan lah. Dalam 1 bulan bisa nggak ada sama sekali pemesanan. Berapa bulan kemarin sangat-sangat ya kurang pendapatan lah itu. Oke. Nah, tadi kan karena pandemi ini juga
keterbatasan untuk pemesanan juga mulai menurun gitu ya. Iya. Namun sekarang udah balik lagi dong ya, udah Iya, mulai normal mulai lagi normal ya. lagi. Oke, karena aktivitas kita juga udah mulai kembali Iya. normal. Nah, sejauh ini pemasarannya udah sampai kemana saja? Paling jauh kemana? Paling jauh keluar daerah. Kemarin ada pemesanan kecapi juga dari teman di Bandung. Kebetulan seniman juga dari Paguyuban Bandung. Memesan kecapi, baju adat juga. Oke. Nah, ada yang sampai ke luar negeri mungkin? Kalau keluar negeri sih belum sih. Belum ya. Belum. Paling dekat memang di sekitar kita di sini Sanggar-Sanggar Iya, biasanya yang Sanggar pesan gitu memang ya. rata-rata memesan ke. Oh, jadi banyak juga dari luar daerah yang pesan alat musik tradisional Banyak, Dayak iya. kita ini ya, Banyak, sampai ke iya. Bandung, mungkin nanti kemana lagi? Ya, Jogja juga ada sering. Oh iya. Iya. Selain Bandung dan Jogja, yang pasti karena punya teman di sana gitu ya. Jadi seputaran Kalimantannya aja. apakah memang orang Jogja atau mungkin orang Dayak di sana yang merantau ya? Orang Mas? Dayak. Orang Ya, Dayak yang di sana merantau gitu Tapi ya. yang untuk di Bandung memang asli orang Bandung yang memang ingin mencoba alat musik Kalimantan Tengah. Oke, apakah nah kan itu orang Bandung tuh ya, orang asli Bandung. Mungkin Pak Hari ini ada ngasih tutorial bagaimana cara memakainya kah dalam bentuk video atau Iya. brosur begitu? Saya kan dia minta kemarin gimana nih Bang untuk permainannya. Saya kasih tutorialnya juga buat dia. Selagi dia juga bisa kan browsing di internet juga banyak tutorial buat permainan kecapi. Nah, ngomongin tutorial, sama nggak memainkan kecapi dengan memainkan gitar, kunci-kuncinya gitu? Sangat-sangat berbeda. Oh, sangat berbeda. Sangat berbeda. Bagaimana kalau kecapi? Jenis kuncinya itu apa kayak ekres atau mungkin GD gitu? Kalau dalam permainan kecapi, Ya. kita biasanya memainkan dengan nada minor kan. Terus dalam kecapi ini nada dasarnya mulai dari nada la, do, dengan mi. Nada Kalau dasarnya la, oke. Sini saya bantu pegang Iya. mic-nya. ini nada dasarnya la, tali tengahnya. Mm-mm. Untuk tali tengah nada dasar la, Mm-mm. kedua do, Mm-mm. yang di atas mi. Kalau gitar kan do re mi dari gitu Iya. ya. Kalau ini di tengah la, Ya, di bawah do. do di atas mi. Oke. Karena penamaan nada di Kalimantan Tengah ini kalau untuk metode penamaan barat itu biasanya disebut dengan pentatonik dengan 5 nada. Ya, la, do, re, mi, sol. Oh, begitu. Oke, luar biasa. Nah, kan tadi sudah sampai ke Bandung, ke Jogja. Untuk kisaran harga boleh bisik-bisik nggak di berapa? Boleh banget. Kalau untuk kisaran harga, kalau untuk kecapi pada khususnya, kalau yang seperti saya gunakan ini Ya, kisaran di harga 1 juta. 1 juta. 1 juta ya. Soalnya dia sudah menggunakan preamp Mm-mm. atau untuk mempermudah. Iya, sini saya bantu lagi. Oke. Untuk mempermudah kita nggak repot-repot lagi untuk todong-todong mic ke kecapi Iya, dan jadi? kita pun enak mendengarnya nggak yang apa kadang-kadang kan kalau kecapi Mic. nggak karena nggak kedengeran Iya, kejauhan betul. gitu kan. Kalau ini sangat-sangat mempermudah lah gitu Oh, ini ya. ya preamp ya. Oke, jadi di sini juga ada alat khusus yang bisa langsung menyambungkan ke audionya Audio, gitu ya. ya. Oke. Selain ini harganya yang lain tuh gimana? Ya, kalau harga yang Untuk standar pemesanan secara umum biasanya standar berapa dengan harga berapa nih Pak Hari? dari harga 500 Iya. 7,5 sampai 1 juta. Oke, 500 7,5 sampai 1 juta nih Iya. pendengar dan pemirsa RRI Net yang mau juga punya koleksi untuk alat musik tradisional Iya. suku Dayak kecapi dengan Kecapi, harganya yang relatif tapi kualitasnya luar biasa. Iya. Ini paling tahan berapa tahun kalau kecapi? Bisa Susah. berpuluh-puluh tahun kan? Berpuluh tahunnya bisa. Wow. Ya. Untuk perawatannya sendiri bagaimana? Perawatan sendiri ya mungkin kalau untuk Mm-mm. kadang-kadang kan senarnya bisa dibilang kata orang mati, Oh, gak enak didengar. Iya. Ya kita ganti berapa bulan sekali gitu kan. biar Oh, enak jadi didengar. senar ini tetap harus diganti walaupun dia Iya. nggak putus gitu. Walaupun dia nggak putus. Berapa berapa lama waktu senar untuk ganti?
paling nggak ya 5 bulan sekali. 5 bulan sekali harus ganti senar nih pendengar dan pemirsa supaya dapat. Walaupun dia terlihat ini kan cuma senar pancing. Oh, senar pancing. Senar nilon kan, senar pancing. Tapi dia kan kadang-kadang kekendorannya ataupun kelenturannya bisa berubah juga. Oke, jadi waktu yang pas itu 5 bulan sekali untuk mengganti senar kecapi. Oke, kalau tadi berbicara soal harga alat musik tradisional kecapi, dalam sehari mendapatkan pemasukan berapa nih income-nya dari penghasilan sebagai pembuat alat musik tradisional ini Pak Hari? Kalau dalam lah ya. Siapa tahu saya nanti juga mau sampingan bikin alat musik tradisional. Jadi karyawan ya. Jadi ya udah boleh saya jadi karyawan ya. Kalau dalam sehari sih belum tentu dapat, tapi kalau dalam masa normal biasanya dalam sebulan pasti adalah yang memesan kecapi 1 atau 2, 3 orang. Biasanya yang memesan nih kalangan pejabat atau mungkin dari sanggar tari saja? Iya, biasanya dari kalangan sanggar-sanggar tari, itu minat-minat seni. Oke, nah apakah mungkin Pak Hari ini pernah mengalami kerugian nggak selama dalam menjalani usaha pembuat kesenian alat musik tradisional ini Pak Hari? Untuk sementara ini sih belum, cuman kerugian yang sangat mendasarkan pada saat pandemi kemarin sih memang. Di saat pandemi, tapi merasa kalau kerugian dalam, dengan tidak adanya pemesanan barang itu. Ya. Oke, nah pendengar dan pemirsa tahan sebentar lagi karena kita akan break dulu. Saya akan ngobrol-ngobrol khusus dulu bersama Pak Hari saya yang luar biasa ini. Siap. Setelah jeda yang berikut ini. Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki tradisi mencari ikan dengan tangan kosong yang disebut ngaruhi. Tradisi ngaruhi biasa dilakukan di danau dan di sungai. Ngaruhi dilakukan saat air danau atau sungai surut dan hanya sekali dalam setahun. Ngaruhi dilakukan bersama-sama sehingga semua warga mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan ikan secukupnya. Tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong atau ngaruhi dulunya mungkin dilakukan karena kesederhanaan berpikir dan ketiadaan alat tangkap. Tetapi ngaruhi secara tidak langsung berhasil menjaga kelestarian ikan. Ikan yang ditangkap hanyalah yang ukurannya layak dikonsumsi. Sedangkan ikan yang lebih kecil dibiarkan hidup untuk dingaruhi tahun berikutnya. Itulah kearifan lokal suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ngaruhi sebenarnya mengajarkan kita untuk memanfaatkan hasil alam secukupnya saja, sesuai kebutuhan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
tumbang sanamang tikas tuhelu karungutine de malum bebe masih are CTG itah bagi waktu punah kete iyo pahari cukup hangat pangkeme. Masih dalam obrolan budaya pendengar dan pemirsa RRI Net, kami dari RRI Palangkaraya, dan kita membahas tentang pelestarian alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah. Saya masih bersama Pak Hari saya yang luar biasa, Pak Hari Ari Krisnanda SPD, seniman muda, kemudian pembuat alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah, generasi penerus bangsa untuk pelestarian alat musik tradisional. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang bagaimana pembuatan alat musik tradisional kecapi, dan kali ini untuk alat musik tradisional gendang. Gendang nanti juga ada alat musik kangkanong kayu. Terus juga ada telawang. Nah, kalau gendang sendiri bagaimana proses pembuatannya nih Pak Hari? Ya, untuk proses pembuatan gandang ini saya jabarkan dulu ya. Ada beberapa jenis gandang yang ada di Kalimantan Tengah. Itu gandang tatau, satunya gandang tatau tuh tinggi, panjang, dengan panjang kira-kira sampai dengan 1 meter lebih panjang ya. Dan yang kedua tuh gandang untuk biasanya mengiringi tarian, kerungut dan lain sebagainya. Itu berukuran sampai dengan 75 cm dan dari 50 sampai 70 cm. Ya. Bahan yang digunakan biasanya dalam pembuatan gandang ini dengan menggunakan pohon kelapa biasanya. Pohon kelapa, ya. Bahan dasarnya biasanya gunakan pohon kelapa. Terus proses selanjutnya pembuatan lubang dalam kayu tersebut. Setelah proses pembuatan lubangnya selesai, kita masuk ke dalam proses pemasangan kulit ataupun membran dalam gendang tersebut. Biasanya kulitnya menggunakan kulit kambing kalau untuk gendang. Ya. Nah, tadi kan menggunakan pohon kelapa. Ya, pohon kelapa. Untuk pohon kelapa ini apakah bebas atau mungkin kita harus pohon kelapa yang tua gitu atau yang bagaimana nih Pak Hari? Ada pohon kelapa yang bisa kita ambil. Ya tentunya pohon kelapa yang tua. Kalau yang muda itu biasanya mudah pecah untuk itu dibikin sayur nanti ya. Oke, kalau tadi kan pakai kulit kambing gitu ya. Untuk proses kulit kambingnya bagaimana? Apakah langsung dari kulit kambing itu langsung dipasang atau perlu proses panjang lagi Pak Hari? Dalam pemasangan kulit gendang, biasanya kulit kambing itu setelah proses pemesanan kita kan pesan dari pengepul juga. Kita kumpulkan, terus kita bentangkan, kita jemur. Setelah dijemur, kita pada saat pemasangan kulit gendang kita ukur diameter yang kita perlukan seukuran dengan diameter gendang yang akan kita pasang. Itu kita potong, setelah kita potong kita rendamkan di air, baru setelah itu setelah kulitnya mulai lemah gitu ya, melemah, kita pasangkan ke gendang. Ternyata prosesnya cukup panjang sekali nih pendengar dan pemirsa ya. Dijemur dulu, kemudian diukur, terus juga nanti dibasahkan lagi, dilemahkan lagi, direndam lagi, baru nanti dipasang ke gendangnya, baru dijemur lagi gitu ya. Kenapa harus pakai kulit kambing gitu? Ya, kalau untuk pemasangan di gendang, kalau untuk kulit kambing dia lebih bagus untuk resonansi suaranya. Kalau kita menggunakan kulit sapi itu biasanya digunakan untuk pembuatan beduk dalam diameter yang lebih besar. Itu beduk diameternya kira-kira sampai 50 cm diameternya. Oke. Selain itu juga kulit sapi dipakai buat krecekan gitu ya. Krecekan ya. Biasanya digudeg gitu. Buat opak gitu ya. Oke, jadi itu dia harus memang menggunakan kulit kambing karena cara memainkannya juga pakai tangan ya kalau gandang ini gitu ya. Kalau untuk gandang kan biasanya dalam proses permainan dengan menggunakan tangan. Kalau untuk beduk biasanya kan proses permainan dengan menggunakan
stick ataupun kayu. Oke. Makanya kalau menggunakan stick untuk permainan gendang lebih cepat untuk sobek. Oh gitu ya. Iya. Nah, pendengar dan pemirsa, kalau tadi itu tentang bagaimana proses untuk Pembuatan alat gendang. musik gendang atau gandang gitu ya Gendang, dalam ya, bahasa gandang. Dayaknya. Nah, ada juga alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah, lainnya itu ada kangkanong. Kangkanong ini seperti apa sih modelnya Pak Hari? Iya, kangkanong itu ada beberapa bilah kayu ulin misalnya yang kita gunakan atau kayu bangkirai. Itu bagus untuk dijadikan sebagai alat musik kangkanong. Ada beberapa bilah dari 6 sampai 12 bilah bahan kayu ulin. Kita ukur, terus kita bikin membentuk huruf V. Oh Ya, dia dari besar mengerucut gitu ya. seperti itu, Oke. ya. Karena itu mempengaruhi dari resonansi suara juga. Oke, solmisasi juga gitu ya. Iya. Oh iya ya. Terus dari situ kalau kita ingin mencari nada yang kita inginkan, kita melakukan proses pencokokan di bawah dari bilah-bilah, bilah-bilah apa? Setiap Ulin itu, oh, ya. oke. Setiap bilah kangkanong yang kita buat. Apabila kita ingin merendahkan suaranya, kita coak bagian dalamnya Itu pakai apa? dengan menggunakan pahat. Oh, pahat. Ya, pahat. Gitu Kita ya. coak bagian dalamnya sampai menemukan nada yang kita inginkan. Apabila kita ingin meninggikan nadanya, kita potong sedikit demi sedikit bagian ujung per ujung dari bilah. Itu dia. Oke. Rumus untuk Jadi membuat dia makanya kangkanong. semakin mengerucut gitu Ya, ya. semakin merucut semakin tinggi nadanya. Oh iya betul. Untuk proses pembuatan kangkanong ini berapa lama? Semingguan bisa. Saya lihat juga ada sejenis itu alat musik tradisional yang ada di luar Pulau Kalimantan Ya. juga. Itu ada yang terbuat dari besi. Apakah mungkin juga suku Dayak ini juga punya yang terbuat Ya, dari besi? ada. Oke. Karena kan biasanya terbuat dari perunggu ya bisa. Perunggu. Ya. Oke. Kangkanong juga ada yang seperti gong, cuman dia kan diameternya lebih kecil itu. Itu kangkanong kayu yang besi itu kangkanong besi. Cuman ini kangkanong kayu juga ada juga. Buat kita. Nah untuk peminat kangkanong di Kalimantan Tengah ini lebih banyak yang mana? Yang besi kah? Yang kayu? Lebih minat yang besi sih mereka. Yang besi. Ya. Kenapa? Bedanya apa gitu? Padahal Beda- lebih unik yang kayu kayaknya Ya. kan menggunakan kayu ulin gitu ya. Lebih unik sih. Cuman kalau untuk apa yang kenong yang besi kan untuk apa penampilan tuh kalau untuk kenong kayu lebih apa suaranya tuh nggak terlalu nyaring gitu kan. Oh iya betul. Oke. Ya, kalau untuk kenong yang besi dia suaranya lebih nyaring gitu. Mungkin bagusnya untuk anak-anak di rumah gitu mengenalkan Iya. alat musik tradisional pakai yang kangkanong kayu kali Iya. ya. Oke, Pak Hari ada lagi nih telawang. Ya, telawang. Telawang itu yang seperti apa nih Pak Hari? Telawang itu kan tameng itu. Oh iya, seperti betul. tameng kan biasanya untuk membela diri Mm-mm. pada saat berperang suku Dayak dulu. Oke. Oh iya, telawang itu kan punya banyak ukiran. Ya. Apakah itu setiap ukiran yang ada di telawang ini punya makna atau hanya sekedar ukiran kelakai gitu saja? Pasti sih punya makna-makna tersendiri, banyak sekali makna-maknanya. Untuk detailnya sih masih saya dalam proses pengukiran saya masih pengembangan sih. Untuk pengembangan ukiran dari ukiran-ukiran motif-motif Dayak itu yang saya gunakan. Oke, untuk warna, telawang kan ada warnanya kuning, hijau, Ya. warna-warna suku Dayak gitu ya. Ya. Punya makna juga kah untuk dilukiskan di dalam telawang tersebut? Kalau untuk biasanya kan kami pemesanan telawang biasanya itu sesuai dengan permintaan konsumen juga. Sesuai dengan, atau dia mau entah pakai warna atau enggak. Tapi kan warna khas dari Kalimantan Tengah aja ada 5 itu yang kita gunakan biasanya. Lebih condongnya ke situ. Oke, nah sekarang kita pemasaran untuk alat musik tradisional Ya, ini bagaimana ini Pak Hari? Bagaimana untuk perkembangan alat musik tradisional untuk Masyarakat. kecapi, kemudian juga gendang, kemudian kangkanong dan lain sebagainya. Perkembangan untuk alat musik Kalimantan Tengah selama ini sih sangat berkembang pesat. Ya, sangat-sangat. Apalagi seperti yang saya gunakan ini kan dari awalnya belum ada alat bantu ini kita sudah mengembangkan ke
alat bantu preamp itu untuk memudahkan kita membunyikan kecapi lagi dan lain sebagainya. Banyak sih kita kolaborasikan dengan alat-alat modern juga bisa, alat musik lumayan berkembang sudah. Oke, nah ya pendengar dan pemirsa, di tengah pandemi ini memang ya kita semua diuji mulai dari perekonomian, bahkan banyak UMKM juga yang banting setir untuk tetap mendapatkan pemasukan untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi ini. Banyak cara yang kita lakukan, salah satunya ini adalah berpromosi lewat media sosial. Ada Instagram, Facebook, kemudian juga Twitter, Snapgram dan lain sebagainya. Nah sejauh ini Pak Hari, Instagram atau mungkin media sosial lain yang Pak Hari gunakan apa nih untuk berpromosi alat musik ini? Iya, untuk sementara ini media promosi yang kami gunakan adalah Instagram dan Facebook. Nah, untuk Facebooknya bisa di follow, itu Sawung Batarung. Sawung Batarung. Sawung Batarung Collection. Sawung Batarung Collection. Iya. Oke. Dan IG-nya pun sama. Sawung Batarung Collection. Nah, pendengar dan pemirsa, untuk lebih jelas melihat koleksi apa saja yang ada di Instagramnya Pak Hari saya ini, mungkin berminat untuk membeli, bisa juga langsung follow untuk Instagramnya Sawung Batarung Collection. Nah, di sana kita semua bisa cari tahu tentang alat musik tradisional. Kalau minat bisa langsung DM aja gitu ya. Di sana tidak hanya pembuatan alat musik tradisional ya, ada juga baju-baju adat, pembuatan baju-baju adat. Ya, pemasangan baju-baju adat juga ada. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman yang juga merantau ya, teman-teman dari Kalimantan yang juga merantau di luar Pulau Kalimantan. Saya punya pengalaman pernah waktu itu ketika saya diminta untuk membawakan suatu acara harus menggunakan baju tradisional. Betapa sulitnya saya mencari itu di Jakarta. Tapi dengan seperti ini kalian bisa mungkin pesan jauh-jauh hari untuk koleksi pribadi. Jadi ketika merantau tiba-tiba disuruh untuk membawa suatu acara atau penampilan, kalian sudah punya koleksi sendiri gitu ya. Harus. Oke. Kalimantan Tengah, tahu tuh apa kata dia bocor buah jetuna ayati membangun daerah. Apa yang budaya ayana bueta tuh belum tuh apa kata sambil gantau.
Talu te araka tu jebuwe tatu. Ayo tunai tah gula jalan tahu sama tu palam pangaran. Mangatona daya kebadan tu kita teman jadi sonto tu anak jarian. Sampai dona itu tandak sari tak hajamban karungut seni budaya. Kele dona wita tu sama mahaga Kalimantan tengah tu maju dan jaya. Nah, Pak Hari, tadi kan memperkenalkan alat-alat musik tradisional Iya. ini juga melalui media sosial. Selain itu, menggunakan juga yang lagi booming sekarang Zoom meeting, untuk mungkin virtual bersama teman-teman bermain kecapi dari rumah masing-masing begitu? Belum sih. Kalau untuk sementara ini masih belum dalam bentuk Zoom. Cuman saya tergabung dalam komunitas dawai. Komunitas Ya, dawai. komunitas dawai se-Indonesia. Oke. Ya, itu adminnya ada di Bandung juga. Oh, wow. Ya, kadang-kadang mereka meminta karya-karya dari Kalimantan Tengah juga. Saya kirim juga karya-karya di sana. Bagaimana proses pembuatan, proses permainan kecapi dan lain sebagainya sih. Oke, nah sejauh ini Pak Hari, apa yang Pak Hari sudah lakukan untuk generasi muda sekarang ini? Kita tahu kan generasi muda ini adalah persaingan kita ini berat sekali dengan zaman yang udah semakin maju. Iya. Teknologi yang sudah terus pesat berkembang. Agar Pak Hari tetap mempertahankan kesenian kita alat musik tradisional suku Dayak ini bagaimana? Ya, saya sih kebetulan berkecimpung di bidang seni. Iya. Dan sebagai mentor juga di dalam sanggar seni Riak Renting Tingang. Riak Renting Tingang? Iya, Riak Renting Tingang, sanggar seni Riak Renting Tingang yang ada di Jalan Temanggung Tilung sekarang ya. Dan di sana kita membina anak-anak yang berminat untuk mengenal sejauh mana seni budaya kita, tarian-tarian kita Kalimantan Tengah, alat musik kita seperti apa. Di situ kita membina anak-anak dari sejak usia dini sampai dewasa, di sana ada semua. Oke, nah nanti anak-anak ini juga akan diajak tampil gitu ya? Ya, pastinya. Wow, jadi dengan cara mengajak anak-anak sedini mungkin berlatih untuk alat musik tradisional, kemudian juga memperkenalkan anak muda agar mereka senang bahwa dengan bermain alat musik tradisional ini ternyata bisa membahagiakan hati. Oke, nah bagaimana Pak Hari nih ya, mungkin kesenian tradisional kan dengan peralatan musiknya akan bisa bertahan. Apakah dengan alat musik ini akan bisa bertahan, terutama di kalangan anak muda sekarang ini? Maksudnya bertahan? Apakah dengan alat musik tradisional ini, dengan membawakan kesenian alat musik tradisional ini tetap bisa jadi cahaya gitu di tengah anak muda ini? Kan semuanya dengan teknologi mereka udah benar-benar modern sekali gitu ya. Pak Hari tetap seperti ini gitu loh saya lihat. Harus konsisten lah pada intinya kan, kita sebagai generasi muda jangan malu lah memperlihatkan ataupun menunjukkan seni budaya kita. Seni budaya kita Kalimantan Tengah ini nggak kalah dengan musik-musik modern kok. Sangat-sangat nggak kalah. Beberapa karya yang kami buat, kebetulan saya juga personil dari sebuah grup akustik, yaitu Bel Akustik. Bisa di follow juga di YouTube. Bisa dilihat karya-karya kami tentang lagu-lagu yang kami ciptakan itu bernuansa etnik Dayak Kalimantan Tengah. Betul. Dan semoga
generasi yang selanjutnya bisa menjadi inspirasi lah buat mereka berkarya dan mengembangkan lagi seni budaya Kalimantan Tengah. Lalu bagaimana nih misalnya ada orang luar yang mau belajar sama Pak Hari nih untuk kesenian Dayak, karena memang kita akui kesenian yang dimiliki oleh Dayak Kalimantan Tengah ini unik, bahkan banyak juga warga negara asing yang bahkan rela datang ke Palangkaraya itu cuma mau belajar budaya Kalimantan Tengah loh ya. Siap, ada ya. Kami juga kadang-kadang ada relasi juga dari Subud. Biasakan di sana kan ada warga-warga negara asing yang ingin belajar tentang kesenian Dayak Kalimantan Tengah. Kami welcome sih. Siapa aja yang mau ikut belajar silakan. Oke, terakhir nih ya, apa pesan dari Pak Hari untuk semua pendengar dan pemirsa RRI Net untuk kesenian ini? Iya. Khususnya sih untuk anak muda, kalangan milenial di Kalimantan Tengah, khususnya kenali budayamu, maka kamu akan mencintai budayamu sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Hari Krisnanda SPD, seorang seniman muda, kemudian juga dia adalah salah satu generasi yang sampai sekarang mau bertahan untuk melestarikan alat musik tradisional Kalimantan Tengah. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, terima kasih banyak untuk Anda yang juga terus menyaksikan kami RRI Palangkaraya. Saya yakin setelah ini kita semua akan semakin cinta dengan kesenian-kesenian warisan nenek moyang leluhur kita. Dari kami RRI Palangkaraya, sekian dan salam budaya.